Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi rumus identitas trigonometri. Nah, maksudnya rumus identitas trigonometri itu, nanti di sini ada 9 rumusan. Yang namanya belajar wajib lah menghafalkan ya. Rumus identitas itu nanti maksudnya di trigonometri itu ada beberapa hubungan perbandingan ya antara sudut-sudutnya. Kalau kita kan mengenal ada sin, cos, tan, sekan, kosekan, dan kotangen. Nah, semuanya itu mereka nanti punya hubungan. Nah, salah satunya yaitu di identitas. Nah, dari 9 rumusan ini maksudnya ya. Contoh pengerjaannya. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh misal nomor 1, diketahui sin A sama dengan 5/13. Nah, terus di sini ada keterangan kalau si A itu terletak di antara 90 derajat dan 180 derajat ya. Kalau si sudut A ini terletak di antara 90 derajat dan 180 derajat. Nah, yang ditanyakannya yaitu nilai cos A, tangen A, dan kotangen A. Nah, artinya gini, dari satu yang kita ketahui sin A, kita nanti akan memperoleh nilai cos A, tangen A, dan kotangen A dari syarat kalau A nya itu nilainya antara 90 derajat dan 180 derajat. Yuk kita selesaikan di sini, jawab. Nah, kita bisa pakai rumus identitas ini ya. Nah, hubungannya mana antara, misalnya kita mau mengerjakan si cos dulu, cos dengan sin. Jadi pakai rumus yang mana nih? Ada cos, ada sin ya. Misal kita pakai rumus yang biasanya rumus umumnya ini nih. Ya. Kita pakai dia dulu. Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu kan katanya sama dengan 1. Nah, sedangkan kita kan sudah punya sin. Nanti kita cari si cos. Nah, udah punya sin, tinggal nyari si cos. Nah, nilainya kan sama dengan 1 tuh harusnya. Nah, berarti si cos kuadrat ini, cos kuadrat A ini, nah ini ada hubungannya. Berarti pakai yang identitas ke-9. Cos kuadrat A itu sama dengan 1 min sin kuadrat A. Ya, karena di sini masih kuadrat, berarti kuadratnya kita hilangkan jadi cos A. Kalau kuadratnya hilangkan, maka rumus yang ruas sebelahnya kita ganti akar ya. Jadi akar 1 min sin kuadrat A. Ya. Di sini plus minus. Ya. Artinya plus minus itu kalau yang kuadrat berubah jadi akar itu hasilnya bisa plus atau min. Artinya gini, plus kali plus kan plus. Ya. Atau plus dikuadratkan kan plus, atau min dikuadratkan juga tetap plus gitu. Jadi di sini harus beri plus minus akar dari 1 min sin kuadrat A. Nah, sekarang kita lihat ke syaratnya. Syaratnya si 90 derajat, antara 90 derajat dan 180 derajat, berarti ini kuadran berapa? Kuadran kedua. Nah, berarti si A itu ada di kuadran kedua. Nah, berarti kita gunakan si cos A kuadran kedua ini plus atau min. Ingat, kalau cos di kuadran kedua yaitu min, maka gunakannya min. Min akar 1 dikurang sin kuadrat A. Nah, tinggal deh kita masukkan min akar 1 dikurang sin kuadrat A-nya. Sin A-nya berapa? 5/13 kan? Nah, karena ini dikuadratkan, maka 5/13-nya juga dikuadratkan. Dari sini kuadratnya ya. Terus min akar 1 dikurang 5 kuadrat 25. 13 kuadrat 169. Nah, kita samakan penyebutnya. Berarti ini kan 1 kali 169, 169 dikurang 25. Jadi 144 ya per 169. Tinggal kita keluarkan akarnya ya.
min akar dari 144 yaitu 12, akar dari 169 yaitu 13. Jadi nilai si cos A nya kalau dia di kuadran kedua yaitu min 12/13. Kenapa di kuadran kedua? Karena syarat A nya terletak antara 90 derajat dan 180 derajat. Itu nilai cos A nya. Nah sekarang nilai tangennya, tan A ya, ini yang pertama, ini yang kedua tangen A. Nah sekarang cari hubungannya. Kita sudah punya nilai sin, sudah punya nilai cos. Pakai rumus identitas, misal kita cari yang tangen hubungannya dengan sin dan cos. Nah berarti ada di rumus yang pertama ya. Maka di sini tangen A sama dengan sin A per cos A, itu kan. Nah tinggal kita masukkan deh, sin A nya berapa. Sin di kuadran kedua kan tetap plus ya, kuadran kedua berarti 5/13 dibagi cos A nya berarti min 12/13 sama dengan deh. Nah ini udah sama, jadi tinggal sisa min 5/12, itu nilai tangen A nya. Sekarang berarti nilai kotangen, A. Nah kita ingat-ingat lagi rumus identitas kotangen mana, ini kan cos per sin. Nah gampang ini, berarti cos A per sin A. Cos A nya berapa tadi? Min 12/13 dibagi sin A nya 5/13, jadi sama dengan, nah 13 nya penyebutnya sudah sama, berarti tinggal dicoret, jadi sisanya min 12/5 ya. Itu nilai kotangen A nya. Jadi sekali lagi rumus identitas itu ada hubungannya antara rumus-rumus yang lainnya ya. Itu contoh nomor 1. Contoh nomor 2, tentukan bentuk sederhana dari tangen X ditambah kotangen X lalu dikalikan dengan sin X. Nah kita cari hubungannya tangen kotangen dengan sin ya. Nanti kita bisa gunakan rumus yang ini, tangen kotangen kan ada sinnya tuh ya, rumus yang pertama dan yang kedua. Kita coba kerjakan. Berarti si tangen itu kan rumusnya sin per cos. Nah kalau sudutnya X berarti tinggal ganti sin X per cos X. Kalau si kotangen kan kebalikannya, cos X per sin X. Nah nih ini udah punya sin kan, aman, berarti tinggal dikalikan sin X. Nah ini bentuk pecahan, kita samakan penyebutnya karena dia penyebutnya belum sama, tinggal kali silang ya kalau menyamakan. Kalau penjumlahan menyamakan penyebutnya tinggal kali silang, jadi sin kali sin berarti sin X dikalikan dengan sin X lalu ditambahkan cos X kali cos X ya. Penyebutnya tinggal dikalikan, berarti cos X dikalikan dengan sin X. Nah ini tinggal diturunkan, dikalikan lagi dengan sin X. Nah sin kali sin maka sin kuadrat ya, sin kuadrat X ditambah cos X kali cos X jadi cos kuadrat X. Nah dibagi dengan, nah ini kan nggak ada kan rumus identitas cos kali sin, jadi tinggal kita tuliskan kembali cos X dikalikan dengan sin X. Nah ini berarti tinggal dikalikan lagi dengan sin X. Nah ingat, sin kuadrat ditambah cos kuadrat, ada tidak? Sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu sama dengan nilainya 1. Nah maka kita di sini tuliskan jadi 1 per cos X dikalikan dengan sin X ya, lalu dikalikan lagi dengan sin X gitu kan. Jadinya 1 kali sin X, 1 dikalikan sin X kan sin X dibagi cos X dikalikan dengan sin X. Nah kalau sudah perkalian gini kita bisa coret bagi gitu kan. Nah berarti yang di atas tinggal sisanya 1, yang di bawah berarti tinggal sisanya si cos X
Jadi 1 per cos X. Nah, 1 per cos X itu tadi punya siapa? Kita lihat. 1 per cos X atau 1 per cos A itu nilainya sekant A. Berarti di sini kita tinggal ganti dengan sekant X. Ya. Nah, itu dia contoh dari rumus identitas trigonometri. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.